Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman tetap dalam kondisi sehat dan portofolionya grow dan tetap cuan ya. Buat teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat atau menganalisakan 3 saham yang berhubungan dengan semen ya. Teman-teman mungkin sadari ya, beberapa hari ke belakang atau tepatnya hari ini saham-saham sektor semen cenderungnya mengalami penguatan ya. Apakah teman-teman masih bisa entry? Kemudian kemana arah pergerakannya? Simak video ini sampai selesai. Buat kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin teman-teman bertanya-tanya, saham semen apa yang akan dibahas dalam video kali ini? Yang pertama ada INTP atau Indosemen Tunggal Prakarsa ya. Kemudian yang kedua ada SMGR dan yang ketiga ada SMBR. Buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Untuk INTP hari ini mengalami kenaikan ya, cukup tinggi 3,71% ke level 10.475. Kalau dilihat posisi secara tren ini ada tanda-tanda dia berbalikan arah ya, menjadi uptrend. Terbukti ketika dia breakout dari level 10.000 maka dia meretest ya area resist psikologis di 10.000 dan sekarang area 10.000 itu atau berdekatan dengan EMA 200 nya itu sekarang menjadi area support ya untuk ENTP. Untuk EMA 200 nya di 9.900 ya, jadi kurang lebih sama dengan level psikologi 10.000, jadi kita anggap 10.000 sebagai level supportnya. Dan terbukti dia sudah meretest dan berhasil melanjutkan kenaikan. Kemana pergerakan dari INTP ini? Arah pergerakannya ada potensi dia untuk meretest area 11.000 ya, area resist di sini. Kalau teman-teman cek garis EMA 50 juga jelas mulai mengarah ke atas ya. EMA 50 nya sendiri ada di 9.525. Volume beberapa hari ini ada ya, pada waktu koreksi dia mengecil, tapi ketika hijau volumenya mulai keluar seperti itu. Kemudian garis MACD ini jelas mulai mengarah ke atas ya, seperti itu. Apakah teman-teman masih bisa entry untuk level INTP? Teman-teman perlu cek ya beritanya. Ini melalui marketbusiness.com ya. Beban pokok meningkat, laba Indosemen atau INTP tergerus. Ini baru tanggal 2 November 2022 ya. Cukup baru. Kita cek beritanya ya. Untuk emiten produsen semen 3 roda atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa ya INTP mencatatkan pertumbuhan pendapatan per September ya. Mencatatkan pertumbuhan, tetapi beban pokok yang meningkat membuat laba bersihnya tergerus ya. Jadi singkat cerita, untuk laporan keuangan per kuartal ketiga tahun 2022 yang belum diaudit ya, INTP mendapatkan pendapatan 11,66 triliun rupiah atau tumbuh 9,9% dibandingkan dengan 9 bulan tahun 2021 ya. Jadi cukup clear pendapatannya meningkat ya. Tetapi beban pokok pendapatan INTP naik cukup tinggi yaitu sebesar 17,13% ya. Yang tadinya 7,01 triliun ya 9 bulan di tahun 2021, kemudian sekarang menjadi 8,21 triliun. Jadi peningkatan pendapatan 9,9%, tetapi biayanya meningkat 17,13%.
Jadi peningkatan biayanya jauh lebih tinggi dari pendapatan, sehingga labanya menjadi tergerus seperti itu. Kemudian teman-teman perlu cek peningkatan biayanya ini karena apa? Teman-teman cek ya. Jika dirinci kenaikan beban bahan bakar dan listrik cukup signifikan sehingga 1 triliun atau sebesar 33,37% ya, menjadi 3,97 triliun. Jadi teman-teman bisa cek bahwa ternyata kenaikan biayanya itu karena beban bahan bakar yang meningkat. Seperti yang teman-teman tahu, harga bahan bakar itu meningkat, kemudian listriknya juga meningkat ya, seperti itu. Jadi bagaimana prospeknya dilihat secara pendapatan, kemudian yang tetap bertumbuh ya, pendapatan yang tetap bertumbuh itu masih menjadi sentimen yang cukup positif. Sayangnya dengan kenaikan biaya ini cukup menekan untuk INTP ya, tetapi realisasinya di harga atau di market ya, dengan sentimen negatif karena beban pokoknya meningkat, tetapi INTP harganya masih mengalami penguatan. Kenapa mengalami penguatan? Kalau menurut analisa saya adalah selain sektor konstruksi yang mungkin, konstruksi dan properti yang mungkin belum jalan ya, sektor semen ini pasti berhubungan. Dari 3 sektor tersebut ya, konstruksi, properti, kemudian semen, yang paling mungkin untuk tahan di kondisi resesi ya, dengan adanya juga pembangunan IKN ya, kemungkinan yang paling survive atau yang paling mungkin bisa sustain ya, itu adalah sektor semen ya, mulai dari INTP, SMGR, SMBR seperti itu. Jadi dilihat secara tren segmennya sebenarnya cukup menarik, didukung apa? Ada tanda-tanda dia mulai berbalikan arah ya, seperti itu. Jadi apakah bisa entry untuk level sekarang? Menurut saya masih dimungkinkan karena dia ada tanda-tanda berbalikan arah. Buat teman-teman yang mungkin cari saham-saham yang cenderungnya mulai bergerak uptrend pada awal ya, atau biasanya kalau teman-teman lihat itu mulai di wave satunya, mungkin teman-teman bisa lirik dari saham-saham semen ya, INTP, SMGR, SMBR seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek apakah bisa entry untuk level sekarang. Menurut saya lebih bijak kalau teman-teman tunggu pada waktu dia koreksi ya. Jadi seperti ini, ketika dia breakout dari level 10.000 dikasih waktu untuk koreksi ya, di retest dulu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ketika dia koreksi seperti itu. Untuk target, menurut saya target di level 11.000 ya, area resist di sini. Jadi teman-teman bisa atur posisinya. Menurut saya manfaatkan aja pada waktu dia koreksi. Selagi dia posisi masih cenderungnya uptrend, masih cukup oke. Kita coba konfirmasi ke broker summary-nya ya, dari INTP. Apakah dia ada akumulasi? Ini saya coba cekkan ya, INTP selama 1 minggu ya. Ini cenderungnya dia ada akumulasi ya oleh aset. Kita bisa jelas ya, aset BB, TP, BK, dan OD. Jadi jelas ini ada akumulasi. Harganya pun teman-teman cek ya, ada yang under 10.000, ada yang di level 10.100 ya. Kalau kita pakai nilai yang tertinggi di 10.100 saja, ini sebenarnya masih floating profit ya, walaupun cenderungnya masih tipis ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa atur posisinya untuk INTP. Kita lanjut ke saham kedua, ada SMBR ya, SMGR dulu. SMGR atau Semen Indonesia Persero ya, hari ini juga mengalami kenaikan 2,8% ke level 8.250. Secara tren ini lebih tampak ya, jelas dia mulai uptrend ya, karena sudah EMA 50 dan EMA 200 sudah berpotongan dan berhasil retest di area resist ya. Sempat break dari 7.500, kemudian di retest supportnya, kemudian terjadi pantulan kembali dan sekarang meretest area resisten 8.000 ya, seperti itu.
dilihat posisi candle hari ini dengan volume, ada besar kemungkinan SMGR ini breakout dari level 8000-nya ya. Level 8000-nya seperti itu. Posisi MA50 ada di 7300, hampir 7400 ya. MA200-nya ada di 7250, MA50 di atas MA200, jelas masih uptrend ya. Volume tadi seperti yang tadi saya singgung, volumenya ada. Garis MACD ini jelas mengarah ke atas, menunjukkan ada potensi dia untuk ada akumulasi ya, seperti itu. Kemana sih arah pergerakannya? Kalau menurut saya, kalau seandainya dia, ini kan sudah dikasih koreksi ya, dia melanjutkan kenaikan, kemungkinan dia akan meretest area 8500 ya, di area sini. Area 8500 ya, seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Saya coba cekkan dulu broker summary-nya ya. Apakah belakangan ini ada akumulasi SMGR? Jelas ada akumulasi ya oleh CS, ZP, CC, AK, dan YU. Harga rata-rata teman-teman bisa cek ya. Paling murah level 8000, kemudian paling tinggi 8060 ya. Jadi range antara 8000 sampai dengan 8100. Kalau pakai di level 8000 jelas sudah floating profit ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa atur posisi untuk harga sekarang dibandingkan dengan area resist dan area support cukup tanggung ya, berada di tengah-tengah ya. Jadi teman-teman bisa tunggu saja, wait and see. Kalau dia misalnya masih dikasih koreksi di area level 8000, teman-teman bisa spekulasi buy ya. Kemudian kalau seandainya breakdown dari level 8000, teman-teman out, tunggu kembali di area 7500. Tetapi kalau seandainya dia melanjutkan kenaikan dan meretest area resist 8500, teman-teman bisa buy on breakout ya. Untuk SMGR potensi masih jelas dia uptrend ya. INTP juga mulai bergerak uptrend, SMGR lebih jelas dia mulai bergerak uptrend. Seperti itu. Kita coba cek ke saham ketiga, SMBR, Semen Batu Raja ya. Untuk SMBR ini cenderungnya dia masih cenderung downtrend ya. Karena kenapa? Garis EMA 50 di bawah EMA 200 ya. EMA 50-nya ada di 460. Posisi EMA 200-nya ada di level 516-520 ya. Jadi masih di bawah. Tetapi teman-teman bisa lirik juga untuk SMBR. Kenapa? Selain dua saham yang lain itu mengalami penguatan, dia untuk SMBR ini menguji area EMA 50-nya dan area yang tadinya support ya di level 460-an ya, di area sini ini ada support, sekarang menjadi area resist ya. Kalau seandainya dia break dari level 460-an, teman-teman bisa manfaatkan untuk target jangka pendek ya di area resist 500 level psikologis. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk TikTok. Dan kalau dia sudah confirm di sini, mulai ada tanda-tanda minimal kalau teman-teman cek ini tertahan atau sudah berada di atas EMA 50-nya ya. Jadi ada potensi untuk meretest EMA 200. Apakah bisa dikatakan dia mulai bergerak uptrend? Belum ya, karena perlu konfirmasi untuk daerah EMA 200-nya ya. Kecuali kalau seandainya SMBR ini mampu break dari EMA 50-nya, kemudian meretest EMA 200 dan breakout ya dari area sana, maka ada potensi dia untuk reversal ya, perbalikan arah seperti itu. Tapi menurut saya cukup menarik untuk manfaatkan short term ya. Jadi ketika dia breakout, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di area level 500. Kalau dilihat secara volume, kenaikan hari ini disertai dengan volume ya. Kemudian kalau teman-teman cek, hari ini juga mengalami kenaikan 4,52%, seperti itu. Kalau dilihat historicalnya, biasanya setelah kenaikan dia akan melakukan koreksi ya, seperti ini. Jadi setelah naik dikasih koreksi, kemudian naik lagi dikasih koreksi, seperti itu. Garis MACD jelas yang tadinya dia cenderungnya downtrend ya, mulai bergerak ke arah bawah.
Sekarang perlahan-lahan mulai mengarah ke atas. Apakah kenaikan ini disertai dengan akumulasi? Kita coba cek SMPR ya, broker summary-nya. SMPR. Saya coba cekkan ya. Di sini ada sedikit ya, ada sedikit akumulasi oleh YP, XC, PD, KK, GR seperti itu. Di harga rata-rata 450-an ya, 450-an. Teman-teman juga perlu cek ya. Ini kebanyakan brokernya ini, broker summary-nya ini ya. YP, XC, PD ini kebanyakan dipakai oleh investor retail ya, atau retail seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa cek broker summary-nya. Segmentasi semen masih cukup oke. Peluangnya masih ada, tetapi kalau seandainya akumulasinya berlanjut tetapi dia tidak mampu break dari area EMA 50-nya ini ya, 460, teman-teman jangan entry dulu. Karena kenapa? Takutnya ini kan di retest ya, area supportnya tadinya sekarang menjadi resist, di retest ternyata dia tidak mampu, maka ada potensi untuk melanjutkan penurunannya. Jadi teman-teman sayang ya, teman-teman spekulasi buy di sini kemudian gagal turun kembali. Jadi bisa dipastikan dulu di sini ya, ketika dia breakout disertai dengan volume dan ada akumulasi, teman-teman baru bisa untuk pantau. Atau seandainya teman-teman tidak mau ya, bisa buy on breakout ketika dia breakdown dari level minim 460, 33 dari 460, teman-teman bisa out ya. Tunggu kembali ketika dia breakout ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah